warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ratna DIY. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, baik, langsung saja. Pada materi kali ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga, memahami dinamika pelanggaran hukum. Nah, kita masuk ke poin hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam materi ini, kita akan membahas tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum, dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum, macam-macam perlindungan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Oke, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Nah, definisi dari perlindungan hukum itu sendiri adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum yaitu yang pertama, adanya jaminan perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Adapun macam-macam perlindungan hukum, yang pertama yaitu perlindungan konsumen. Yang kedua, ada perlindungan haki. Yang ketiga ada perlindungan tenaga kerja. Nah, perlindungan konsumen itu sendiri adalah perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Sedangkan perlindungan haki yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan sebagainya. Kemudian adapun perlindungan tenaga kerja, di mana tenaga kerja yang ada di Indonesia tentunya itu telah diatur secara jelas di dalam peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, kita akan membahas sedikit hak-hak yang harus diperoleh sebagai seorang konsumen. Hak yang pertama yaitu mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Yang kedua, hak untuk memilih produk dan layanan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan jujur. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Yang keenam, hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila produk dan layanan tidak sesuai dengan perjanjian. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, kita masuk ke definisi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Secara konkretnya adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.
Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia guna menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan 3 unsur. Yang pertama yaitu ada kepastian hukum. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Nah, hal itu yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum itu merupakan perlindungan justisiabel atau pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Adanya kepastian hukum membuat masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat sesuatu aturan hukum memberi petunjuk pada kita apa yang benar dan apa yang tidak. Yang B atau yang kedua yaitu kemanfaatan. Hukum untuk manusia maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan dan ditegakkan malah timbul keresahan dalam masyarakat. Sehingga hukum itu sendiri harus memberikan manfaat bukan malah keresahan. Yang ketiga atau C yaitu keadilan. Dalam penegakan atau pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan. Jika ada yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Nah, dasar hukum, perlindungan, dan penegakan hukum itu terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan, dan yang ketiga yaitu mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu yang pertama hukumnya, yang kedua penegaknya, yang ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yang keempat ada masyarakat, dan yang kelima yaitu kebudayaan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, komen, serta bunyikan notifikasinya. See you.